warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dakhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala syekhul mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Masih tentang salat Jumat. Kemudian di antara syarat wajib Jumat, maka diwajibkan salat Jumat apabila yang ketujuh syaratnya adalah al-iqamah atau mukim. Lawan daripada mukim musafir. Musafir itu orang yang melakukan perjalanan. Fala tajibu alal musafir, maka tidak wajib sholat Jumat atas orang yang melakukan sebuah perjalanan atau disebut dengan musafir. Wa tajibu alal mustautin min babi aula, dan sholat Jumat itu wajib pula atas mustautin, dan wajibnya ini atas yang lebih utama. Artinya kalau mukim wajib, mustautin itu lebih utama wajibnya. Apa pengertian mustautin? Apa pengertian mukim? Kalau musafir tadi udah jelas ada wajib, yaitu orang yang melakukan perjalanan. Dabitul mukim, adapun pengertian mukim ialah huwallazi nawal iqamata fi baladin arba'ata ayyamin fa'aksara. Orang yang berniat tinggal di satu tempat 4 hari atau lebih dari 4 hari. Pian datang ke sini atau pian datang ke satu tempat lalu berniat di tempat itu 4 hari tinggal atau lebih dari 4 hari, contohnya 1 bulan, contohnya 1 tahun, maka pian hukumnya mukim. Ada yang tugas kerja ke Banjar umpamanya berapa, setahun, mukim jadinya. Nah itu bukan musafir lagi. Kalau perjalanannya musafir, tapi setelah tinggal di situ karena setahun maka jadinya mukim. Maka wajib sholat Jumat. Jangan karena berjumat. Alasannya rumahku jadi perumahan Haji Saleh. Aku di sini nih musafir, bukan musafir kalau udah sebulan. Kalau sudah setahun. Gaira yauma'id dukhul wal khurud, tidak dihitung 2 hari. Hari datang, hari pulang, tidak dihitung. Umpamanya orang melakukan perjalanan 4 hari, tidak dihitung 2 hari datang dan pulang, berarti 2 hari aja nih di dalam perjalanan, maka 2 hari ini masih dikatakan mukim. Pahamlah. Ulun berangkat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang. Senin berangkat, Kamis pulang, berarti Selasa, Rabu ini masih musafir. Kenapa? Karena hari datang, hari pulang tidak dihitung. Senin berangkat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru pulang. Senin ke Sabtu, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat namanya mukim.
Kenapa? Berniat 4 hari, aku niatku 4 hari di tempat ini, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka hukumnya mukim, wajib sholat Jumat. Tapi kalau umpamanya saya datang, saya Senin, Rabu, Kamis pulang, maka 2 hari aja nih, masa kan dihukumi masih musafir. Kenapa? Karena 2 hari datang dan keluar tidak dihitung. Dan wa fi niyatihi ar-ruju'u li watanihi walau ba'da zamanin tawilin. Yang dimaksud maksud mukim adalah ketika dia tinggal di tempat itu, di dalam niatnya, di dalam hatinya, dia masih berniat ingin kembali ke kampung halaman. Tugas gawian ke Banjar, tugasnya setahun, tapi niat hatinya ingin kembali masih ke perumahan Haji Saleh, maka hukumnya mukim. Walau ba'da zamanin tawilin, sekalipun kembalinya ke kampung halaman setelah masa yang sangat panjang. Berapa tahun? 40 tahun sudah tinggal di tempat itu, tapi niat hatinya masih kena aku bila pensiun jar, aku bulik pulang perumahan di Saleh. Hukumnya apa? Mukim. Yang kedua, ada tadi pengertian mustautin. Jadi mukim tadi udah 4 hari atau lebih, sekalipun dengan masa yang panjang, tapi masih balik ke kampung halaman, namanya mukim. Adapun mustautin adalah huwallazi la yat'anu ay la yusafiru dhaifa sayfan wala syata'an illa lihadatin. Mustautin adalah orang yang tidak akan musafir. Orang ini tidak akan pergi kemana-mana, baik di musim dingin maupun di musim panas. Artinya orang ini kada akan kemana-mana, adakah gawian, kada adakah, pokoknya dari hidup sampai mati perumahan Haji Saleh. Nah ini mustautin namanya, mustautin. Nah itu namanya orang mustautin, kecuali kalau memang ada keperluan, baru dia pergi daripada karena perluan gawian enggak. Tapi kalau selesai begawi ke sini ya pulang berbudi. Nah itu namanya mustautin. Kira-kira biar bisa merasakan aku nih udah mustautin kah di perumahan ini atau masih mukim kah? Kalau musafir jelas lain. Pak Alam nih kira-kira mustautin kah mukim kah? Kalau ada niat hendak kembali ke Sulawesi berarti mukim. Mukim aja sementara aja. Jadi kalimat domisilinya itu ada mukim, ada mustautin. Yang bisa mensahkan Jumat nanti adalah mustautin. Kalau mukim tidak bisa mensahkan Jumat, tapi sah dia sholat Jumat. Kan mensahkan Jumat itu harus 40 orang laki-laki yang mustautin. Kalau kurang dari 40 orang laki-laki yang mustautin, maka sholat Jumatnya kada sah. Mustautin kan kadang kemana-mana tuh. Lain permisi masalah latihan terbang pas begawian tinggal berdua, itu lain mustautin, bukan itu maksudnya. Maksudnya walaupun dia begawi ke laut kayak Pak Ghazali ini kembali tetap ke sini. Nah ini mustautin nih, nggak kemana-mana ya di sini sudah. Tapi kalau niat hatinya dia kepingin balik ke kampung halamannya, berarti tidak mustautin di sini. Itulah yang bisa mensahkan Jumat, 40 orang yang mustautin. Nah. Kada mustautin berarti. Tapi dia sah sholat Jumat, wajib sholat Jumat dan sah sholat Jumat, tapi tidak bisa mensahkan sholat Jumat. Karena kalau dihitung 40, ada masuk hitungan gitu. Jadi kalau umpamanya nih manusia tuh, nah kalau dibagi
Di dalam hadir sholat Jumat itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, man tajibu alaihi wa tasihu minhu wa tanakidu bih. Orang yang wajib kepadanya sholat Jumat dan sah sholat Jumatnya untuk dia, dan dia bisa mensahkan sholat Jumat. Siapa? Orang yang mustautin, yang mencukupi syarat. Syaratnya punya laki-laki, balik berakal, punya anak-anak kan kada cukup syarat, kada sah juga. Jadi kekanakan kada masuk dihitung, orang gila kada masuk dihitung. Nah 40 tuh. Jadinya mensahkan Jumat kalau dia mencukupi syarat. Mustautinnya udah cukup. Yang kedua, ada orang yang wajib Jumat terhadap dia, sah Jumat terhadapnya, tapi dia tidak bisa mensahkan sholat Jumat, kada masuk hitungan dari 40 orang. Siapa? Orang yang mukim, yang mencukupi syarat. Kalau dia Islam, kalau dia balik berakal, sihat, wajib dia sholat Jumat, sah sholat Jumatnya, tapi kada bisa untuk mensahkan sholat Jumat, kada bisa. Kada kawa digolongkan yang 40 orang tersebut, kada bisa. Yang kedua. Yang ketiga, orang tersebut wajib sholat Jumat. Tetapi kalau dia sholat Jumat, tidak sah sholat Jumatnya. Bahkan dia tidak bisa mensahkan sholat Jumat. Siapa? Orang yang murtad. Ingat, orang murtad itu tetap hukumnya wajib. Tetapi kalau dia sholat Jumat, kada sah. Kenapa kada sah? Agamanya bukan Islam lagi. Oleh karena itu ketika murtad seseorang wajib dia mengqada sembahyang, puasa dan lain-lain selama murtad. Banyak dia setahun murtad nih, setahun wajib diqada sembahyangnya. Sebulan wajib puasa diqada, karena puasa Ramadan dalam 1 tahun sebulan. Wajib dia mengqada zakat dan lain-lain. Kenapa? Karena selama murtad kewajiban itu tidak gugur. Tetapi kalau dilaksanakan tetap tidak sah. Nomor 3, yang nomor 4. Orang tersebut tidak wajib sholat Jumat. Tetapi kalau dia sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Dan dia bisa mensahkan sholat Jumat. Orangnya kan wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Dan bisa mensahkan sholat Jumat. Siapa? Orang yang sakit, yang mustautin. Orang sakit kan kada wajib sholat Jumat nih. Tapi kalau dia sholat Jumat, sahkah Jumatnya? Sah. Dan dia bisa dihitung dari yang 40. Bisa. Umpamanya kita nih kurang hitungan. Tuh 2 yang mustautin. 1, 2, 3. 39 aja kurang 1. Ada yang garing di rumah aja, ambili. Supaya sah. 40 dengan sidin sah kah? Sah. Kenapa? Karena beliau mustautin bisa mensahkan sholat Jumat. Yang kelima, orangnya tidak wajib sholat Jumat, tetapi sah sholat Jumat kalau dia mau, dan tidak bisa mensahkan sholat Jumat. Tidak wajib, sah sholat Jumat, tapi kada bisa mensahkan, tidak bisa mensahkan sholat Jumat. Artinya kada masuk hitungan. Siapa? Orang yang musafir. Orang musafir wajibkah sholat Jumat? Kada wajib. Tapi kalau dia sholat Jumat sah kah? Sah. Bisa kah dihitung? Kada bisa untuk mensahkan Jumat. Yang kedua, anak-anak yang sudah mumayyiz wajib sholat Jumat? Tidak, karena anak-anak belum balik berakal. Kalau dia sholat Jumat sah kah? Sah. Masuk hitungan lah? Ada. Karena bukan balik berakal, sekalipun mustahil. Siapa lagi? Perempuan, wanita. Wajibkah sholat Jumat? Tidak wajib. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat sah. Sah. Dia mau ikut sholat Jumat sah. Tetapi kawakah dihitung dari 40? Karena dia perempuan, bukan laki-laki. Kada kawa dihitung. Dan yang terakhir, orang itu tidak wajib sholat Jumat, tidak sah sholat Jumat, dan tidak bisa mensahkan Jumat. Siapa? Orang yang kafir asli, orang yang non muslim asli,
dan orang gila. Orang gila 4 sholat Jumat sah, Jumatnya kada sah. Wajibkah? Kada wajib bagi orang nang gila. Permasalahan di dalam Jumat. Lau hadara jami'u man la tamsulhum Jumat ba'da zawal. Jikalau hadir semua orang pada waktu Jumat setelah zawal, setelah gelincir matahari, artinya di waktu tiba sholat Jumat itu hadir peserta Jumat nih. Cuma yang hadir ini semuanya itu tidak wajib Jumat. Ini masjid, yang datang ke situ orang musafir semua. Pian apa nih? Ulun musafir. Pian apa? Ulun musafir. Ulun musafir. Karena musafir semua, fayajuju lahumul insirab malam yuhrimu bisolah, maka boleh mereka pulang tidak mengerjakan sholat Jumat. Kalau dikerjakan sholat Jumat, bolehlah, boleh aja. Tapi kan ada yang mukim ya Pak. Nah, tapi boleh mereka pulang untuk tidak melaksanakan Jumat. Kenapa? Karena semua nang hadir itu bukan orang nang wajib sholat Jumat. Kecuali nih, kan termasuk nang kada wajib sholat Jumat ada orang nang sakit. Tetapi kalau dia sudah hadir di masjid, kada boleh pulang orang nang sakit. Kalau orang musafir boleh, kalau orang nang sakit kada boleh pulang, kecuali kalau bertambah-tambah sakitnya yang inya kada kawa memikul kesakitan itu. Umpamanya nih kena malaria, mustinya boleh aja kada sholat Jumat, tapi dia ikut hadir. Orang ajan Allahu Akbar, masuk sholat Jumat, bolehlah boleh orang nang sakit, kada boleh. Kada boleh pulang. Kenapa? Karena sudah hadir. Kalau orang musafir boleh tuh. Singgah mobil orang ajan. Singgah orang ajan. Ketika ajan, aku udah jadi udah sholat Jumat, lanjutkan perjalanan. Boleh lah, boleh orang musafir. Tapi kalau orang sakit tidak boleh, kecuali kalau sakitnya tadi bertambah. Asalnya malaria bertambah pulang, sakit kepala bertambah pulang, sakit gigi. Kada kau ditahan-tahan, kada kau dipikul-pikul, yang khotib panjang pulang. 10 lembar yang panjang tuh khotib khotbah. Panjang, umpamanya nih, kada tahan lagi, boleh kah pulang? Boleh. Kalau sakitnya bertambah. Tundabul jamaah atau bin salbi salatil juhri lil ma'durin di Jumat bagi orang yang ujur Jumat seperti nang sakit tadi, seperti orang musafir tadi, lalu dia umpamanya tidak sholat Jumat, sholat zuhur, maka disunatkan sholat zuhurnya berjamaah. Itu pun jangan terang-terangan. Nah, jikalau ujurnya itu tidak terlihat. Kalau ujurnya terlihat kada apa-apa. Kalau ujurnya tidak terlihat, jangan terang-terangan melaksanakan jamaah sholat zuhur. Nanti ada sangka orang yang kada bagus. Ya orang kan apa nih sholat Jumat 4 rakaat kada ada khutbahnya. Oh sekalinya ulun orang na ujur. Di antara ujurnya adalah tadi musafir. Yang ketiga, la yasihu li ghairil ma'jur ayyuhrima bizuhri qabla salamil imam min sholatil jum'ah. Tidak sah bagi orang yang tidak ujur, bagi orang yang kada ujur nih. Kalau nang ujur kada apa-apa, nih nang kada ujur. Ujur tadi sakit, umpamanya musafir. Bagi orang yang tidak uzur, tidak sah dia melakukan takbiratul ihram zuhur sebelum salamnya imam daripada Jumat. Pian kada sakit, pian kada musafir, tapi sholat zuhur di rumah kada berjumat, kada sah zuhurnya sebelum imam selesai daripada sholat Jumat. Kalau imam selesai, ayo aja. Tapi meninggalkan Jumat pun bahaya ini. Apalagi sampai berkali-kali Jumat kada berjumat, bahaya. Maka watajibul Jumat ala man sami al ajan, wajib Jumat kepada orang yang mendengar azan.
min tarafil qaryah, daripada ujung kampung. Orang nih tinggal di ujung kampung nih. Di kampung, ini paling ujung. Atau ini kota, dia paling ujung. Nah, kalau masih azan terdengar ke ujung nang dia tinggal tadi, sekalipun dia paling ujung kampung, maka wajib dia datang untuk salat Jumat. Umpamanya dia harus menempuh jarak 5 kilo, tapi azan itu masih terdengar dari 5 kilo tadi, maka dia wajib salat Jumat. Kecuali kalau umpamanya tidak terdengar. Dan ini pun kalau umpamanya dengan tenang suara dan tenang angin. Artinya kalau andai kata tidak ada suara bising terdengar, tidak. Kira-kira berapa kilo lah orang azan pakai pengeras suara, tanpa ada suara bising, tanpa ada suara ribut dan lain-lain, berapa kilo jangkauan mic itu. Nah, orang yang mendengar itu maka wajib sholat Jumat. Sekalipun pada waktu itu kada terdengar. Kenapa? Karena hujan deras umpamanya, atau karena ada suara nang ribut umpamanya, karena ada umpamanya suara angin. Lalu kada terdengar pada saat itu, tetap wajib Jumat pada saat tidak ada nang terdengar. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian syarat Jumat ila akhir, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ashir wa taqabbal ma qara'na min surati Yasin wa Rabbil Haddad wa ghairiha min amali salihah hadiyatan bariqatan wasila barakatan nasila ila ruhi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siyadatan bi syarafi wa karami masoban bisadarkina arwahi abai habib anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ila arwahi jamil awliya wa syuhada wa salihin wa jamil ummahatina wa aswajina wa dzurriyyatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina khususana wa hasan tatahasan Nurjinto binti Rahman rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum farin niran. Allahumma in kanu muhsinin basit ihsanihim wa in kanu musiin fatajud sayyi'atihim. Allahumma zir rahmah wa ni'mah wal maghfirah wa syabarik arwahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.